Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvina Putri Rahman dengan NIM 2308718 dari Prodi Sistem Telekomunikasi. Saya akan memaparkan rangkuman dari mata kuliah Sinyal dan Sistem, yaitu materi tentang sistem dan klasifikasinya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang sistemnya itu sendiri. Sistem adalah suatu proses yang mengubah atau mentransformasikan suatu sinyal menjadi sinyal lain. Dalam hal ini, representasi dari sistem itu sendiri bisa dimodelkan secara matematis atau diagram blok. Jika direpresentasikan dalam diagram blok, maka representasinya, misal kita punya satu sistem. Sistem ini mengaitkan input dan output. Inputnya adalah X, sementara outputnya adalah Y. Jadi, ditransformasikan dari X menjadi Y. Secara matematis ditulis bahwa Y itu adalah hasil transformasi dari X. Boleh dikatakan bahwa sistem itu adalah suatu fungsi yang mengaitkan antara input dan output. Bagaimana output itu dihasilkan? Tergantung fungsi yang dihasilkan. Sebagai contohnya, misal suatu sistem dinyatakan oleh hubungan input dan output YT sama dengan X kuadrat. Artinya bahwa untuk input sebarang X, maka outputnya kuadrat dari input. Misal, kita punya input E pangkat min AT UT. Sementara itu, bagaimana dengan YT-nya? Maka YT-nya berarti tinggal dikuadratkan saja. Berarti E pangkat min AT, A-nya adalah konstanta, jadi E pangkat min 2AT, yang menyatakan bahwa sinyal ini yaitu sinyal untuk T lebih besar daripada 0. Misal XT-nya adalah sin omega T, maka YT-nya adalah dikuadratkan, berarti sin kuadrat omega T. Nah, itu secara sistematis. Boleh dikatakan ini adalah formula yang mengaitkan antara input dan output dari sistem. Satu sistem yang besar boleh jadi tersusun oleh sejumlah sistem-sistem yang lebih kecil. Dan dalam hal ini, hubungan antara satu sistem dengan sistem yang lain sehingga membentuk satu sistem yang lebih besar yang bisa kita sebut interkoneksi antar sistem. Bisa secara seri atau kaskade, paralel, dan umpan balik. Pada sistem seri, output suatu komponen menjadi input komponen berikutnya, sehingga fungsi alih totalnya adalah hasil kali fungsi alih masing-masing komponen. Lalu pada sistem paralel, semua komponen menerima input yang sama, dan outputnya dijumlahkan dengan fungsi alih total berupa penjumlahan fungsi alih tiap jalur. Sementara itu, sistem umpan balik melibatkan pengembalian sebagian atau seluruh output ke input yang dapat bersifat positif atau memperkuat dan negatif atau menstabilkan. Lalu kita lanjut ke bagian sifat-sifat atau klasifikasi sistem. Sistem itu dibedakan berdasarkan sifat-sifatnya. Pertama, bisa dilihat dari apakah sistem itu linear atau non-linear. Suatu sistem dikatakan linear jika inputnya adalah X dan outputnya adalah Y. Lalu inputnya dikalikan dengan konstanta, misalkan A dikalikan X, maka outputnya pun akan menjadi A dikalikan Y. Selanjutnya sistem time varian dan time varying. Disebut time invariant jika sinyal input bergeser menyebabkan output bergeser dalam selang yang sama. Jika tidak seperti ini, berarti time varying. Selanjutnya sistem kausal dan non-kausal. Sistem yang disebut kausal jika outputnya bergantung pada input saat itu dan input sebelumnya. Sementara untuk non-kausal, outputnya selain bergantung pada input saat itu dan sebelumnya, juga bergantung pada input sesudahnya. Selanjutnya sistem dengan memori atau tanpa memori. Tanpa memori adalah sistem yang outputnya hanya bergantung pada input pada saat yang sama. Lalu sistem dengan memori, outputnya bergantung pada saat yang sama, juga bergantung pada input sebelumnya. Selanjutnya sistem stabil atau tidak stabil. Sistem yang stabil ketika inputnya terbatas, outputnya juga terbatas. Maka jika sebaliknya akan menjadi tidak stabil. Bisa dilihat pada soal, tentukan apakah sistem di bawah ini linear atau non-linear, kausal atau non-kausal, time variant atau time varying, dengan memori atau tanpa memori. Pada soal A, YT sama dengan TXT. Sistem tersebut menandakan linear karena T hanya konstanta bergantung pada waktu, tidak mengubah sifat linear input. Lalu menandakan kausal karena output hanya bergantung pada nilai input XT saat ini atau sebelumnya. Lalu menandakan time invariant karena adanya T, jika digeser waktu, outputnya akan berubah secara signifikan. Lalu menandakan dengan memori karena outputnya tergantung pada T yang menunjukkan penyimpanan informasi waktu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.